Okay, because this is our very first meeting, karena hari ini kita ada di hari pertama ya, teman-teman. So please allow me to introduce myself. Jadi mohon izin untuk memperkenalkan diri saya sendiri dulu. So my name is Priski Abimanyu Isnain. Please call me Priski, or you can also call me Mr. P, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa panggil saya Priski atau Mr. P. But please, I don't recommend browsing my photos on Google using that name ya. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman mencari foto saya dengan nama Mr. P because I'm sure you will not find my face. Teman-teman nggak akan menemukan wajah saya gitu ya. But I'm sure you'll find something else gitu teman-teman. Jadi for for fun gitu ya. Jadi buat asik-asikan aja. Jadi panggil aja Mr. P karena selama ini saya juga dipanggil Mr. P oleh teman-teman kelas offline yang di kampung Inggris teman-teman. Kemudian I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris kurang lebih 10 tahun. Kayaknya lebih ya teman-teman. Karena sejak saya lulus SMA seperti itu. Saya masih belajar dan eh, ngajar juga seperti itu. Kemudian I started teaching TOEFL around 6 years ago ya. Jadi sejak ada pandemi, kalau nggak salah 2020 awal ya teman-teman. Saya sudah ngajar TOEFL. Diminta ngajar offline pada waktu itu. Dan online ya teman-teman sampai sekarang seperti itu. Tapi saya juga masih belajar. Jadi di sini teman-teman jangan khawatir, tidak ada tutor, nggak ada students ya. Di sini kita sharing bareng gitu teman-teman. Jadi kita di sini belajar bareng. Jadi teman-teman nggak perlu sungkan-sungkan kalau mau tanya tanyain aja. Nanti kalau misalkan yang ditanyakan teman-teman adalah hal yang baru buat saya, nanti saya akan sampaikan. Saya akan carikan dulu seperti itu karena lumayan karena itu ilmu baru buat saya juga. Jadi di sini sekali lagi kita belajar bareng ya, teman-teman. Kemudian I'm from Pare ya, it's a small town in Kediri. Jadi saya dari Kediri ya, teman-teman. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama Kampung Inggris. Nah, jadi saya asli dari Kampung Inggris dan saya tinggal di Kampung Inggris sampai sekarang seperti itu. Kemudian, ya I think that's all about me. Gak ada yang interesting ya, teman-teman. Gak ada yang menarik. And then, besides, I'd like to introduce you to what we are going to have for the following month. Jadi saya juga ingin memperkenalkan teman-teman dengan apa yang akan kita pelajari dalam 1 bulan mendatang. Tapi tenang aja ya teman-teman, karena saya lihat banyak teman-teman yang udah nggak sabar untuk belajar TOEFL juga. Teman-teman juga kayaknya butuh cepet gitu ya, butuh cepet untuk eh, sertifikat TOEFL-nya. Jadi nanti tenang aja, tidak akan sampai 1 bulan kita akan selesai, teman-teman. Karena materinya saya sudah sederhanakan, saya sudah buat sesederhana mungkin ya, disimplifikasi, jadi tidak sesulit yang ada di buku seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita kenalan dengan apa yang akan kita pelajari ke depannya ya, teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya kita kenalan dulu dengan TOEFL. Apa sih TOEFL itu? Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL ini kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language ya, teman-teman. Kalau diartikan ya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu. Karena memang di Indonesia bahasa Inggris ini tidak kita pakai sehari-hari. Ya, nah jadi bahasa itu sesuai penggunaannya atau berdasarkan penggunaannya itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada namanya mother tongue atau first language ya. Jadi bahasa yang dari kecil atau di apa ya yang kita pakai hampir setiap hari ya, almost all the time ya, terutama dengan teman-teman yang atau relasi kita yang paling dekat, misalkan dengan keluarga atau dengan teman sejak kecil gitu ya. Nah, itu namanya first language atau mother tongue, teman-teman. Nah, for example nih, contohnya saya karena saya orang Jawa ya, teman-teman. I'm from Java, so I speak Javanese. Jadi saya ngomongnya pakai bahasa Jawa. Itu my first language atau my mother tongue seperti itu. Kemudian ada juga sebutan yang kedua namanya second language atau bahasa kedua. Nah, kalau bahasa kedua ini biasanya itu adalah bahasa pemersatu kita. Jadi atau bahasa nasional kita, teman-teman, yaitu bahasa Indonesia. Ya, karena kalau kita ketemu orang di jalan misalkan gitu ya, supaya lebih sopan atau kalau nggak gitu supaya terutama orang-orang itu bukan dari daerah kita ya, kan daripada ada language gap itu kan kita pakai bahasa nasional kita. Jadi walaupun teman-teman ada yang mungkin dari Lombok, mungkin ada yang dari
Sumatera, mungkin ada yang dari pokoknya selain Jawa gitu ya. Terus nggak bisa bahasa Jawa tapi tetap bisa memahami yang saya sampaikan karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Makanya disebut dengan bahasa pemersatu tadi atau bahasa nasional tadi, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya foreign language atau bahasa asing. Nah, bahasa asing ini bahasa yang kita pelajari tapi tidak kita pakai pada umumnya sehari-hari dengan orang asing ataupun dengan relasi kita dengan keluarga kita seperti itu atau teman-teman kita ya. Contohnya nih di Indonesia mungkin teman-teman ada yang dari pondok ya pernah belajar di pondok, mungkin pernah belajar bahasa Arab. Nah kan kita nggak mungkin nih ketemu orang tiba-tiba di jalan yang kita nggak kenal terus kita ngomong pakai bahasa Arab kan nggak mungkin ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang suka anime ya mungkin belajar bahasa Jepang di situ. Teman-teman yang suka K-pop misalnya, di situ belajar bahasa Korea juga. Nah, mungkin banyak bahasa asing ya yang bertebaran di Indonesia ini. Nah, salah satu bahasa asing itu adalah bahasa Inggris ini, teman-teman. Gitu ya. Dan tesnya, salah satu tesnya itu namanya adalah TOEFL ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa TOEFL ini bukan buatan Indonesia ya. Jadi pembuatnya TOEFL ini namanya lembaganya adalah ETS, teman-teman, atau Educational Testing Service yang ada di Amerika sana, di New Jersey lebih tepatnya. Ya, jadi di New Jersey sejak tahun 1964 sampai sekarang. Seperti itu. Jadi bisa dibilang TOEFL ini produknya Amerika seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk jenis tesnya, sebenarnya TOEFL ini jenisnya banyak ya, teman-teman. Dan TOEFL ini mengalami transformasi beberapa kali, seperti itu. Nah, untuk sekarang ini ya, tahun 2026 ini, yang dipakai, yang populer, TOEFL yang dipakai itu ada dua jenis, ya, yaitu ITP sama IBT. Nah, ITP atau Institutional Testing Program ya, teman-teman, itu hanya menguji pemahaman teman-teman saja. Jadi levelnya hanya comprehension. Maksudnya comprehension atau pemahaman itu seberapa teman-teman bisa memahami ucapan atau tulisan dalam bahasa Inggris. Jadi hanya levelnya memahami saja, teman-teman, bukan menggunakan. Jadi teman-teman diminta untuk menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi tidak dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris ataupun nulis bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi hanya memahami saja yang ditulis atau yang didengar seperti itu. Dan untuk rentang nilainya itu mulai dari 310 hingga 677. Memang nanggung ya teman-teman. Karena ini akumulasi dari tiga bagiannya. Di TOEFL itu ada tiga bagian teman-teman. Ada listening, ada structure, ada reading. Di TOEFL ITP ya. Dan itu nanti di rata-rata. Nah, ketemunya kalau benar semua itu 677 dan kalau salah semua tapi nggak mungkin ya teman-teman. Selama teman-teman isi tidak mungkin salah semua ya. Jadi pasti ada peluang 1/4 atau 25%. Karena kan pilihannya A B C D teman-teman. Gitu ya. Jadi salah satu tips di TOEFL adalah jangan ada yang dikosongin. Karena kalau salah itu tidak mengurangi nilai ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan dikosongin itu sudah pasti salah gitu. Jadi kalau teman-teman isi aja itu masih ada kemungkinan 25% benar. Seperti itu. Nah, itu untuk ITP ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada juga IBT. IBT ini Internet Based Test ya. Ini mirip kayak IELTS teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar IELTS ya. Jadi IELTS itu sama tes bahasa Inggris juga. Cuman yang diteskan itu holistik. Menyeluruh, utuh teman-teman. Jadi semua ranah kemampuan bahasa Inggris teman-teman itu diujikan. Entah itu yang produktif ataupun reseptif. Maksudnya produktif itu teman-teman disuruh menggunakan dalam bahasa Inggris. Entah itu ngomong atau nulis. Ya, kalau yang reseptif itu memahami saja atau yang comprehension tadi, teman-teman. Jadi mendengarkan sama membaca atau memahami lah seperti itu. Ya, jadi untuk TOEFL IBT ini teman-teman mirip kayak IELTS ya, yang diujikan itu skill dan juga mastery. Jadi kemampuan atau keterampilan dan juga penguasaan teman-teman dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk rentang nilainya kalau dulu ya teman-teman itu 0 sampai 120. Nah, tapi dengar-dengar baru-baru ini gitu ya, ITS itu memperbarui rentang skornya dari 0 hingga 6. Jadi rentangnya 0 sampai 6 saja teman-teman. Seperti itu. Ya memang seperti itu. TOEFL itu selalu mengalami perubahan. Gitu ya. Kalau yang dulu itu ada namanya TOEFL TOEFL PBT sama CBT dulu ya. Sekarang udah nggak ada teman-teman. PBT sama CBT itu udah nggak keluar lagi. Sekarang sudah diganti atau di blending
menjadi ITP ini dijadiin satu seperti itu. Walaupun ada beberapa perbedaan ya. Kalau dulu itu CBT ada yang nulis teman-teman, setahu saya ya. Sekarang sudah nggak ada. Jadi nggak ada diminta menulis, nggak ada karena itu instrumennya tes yang IBT bukan yang ITP seperti itu. Dan yang akan kita pelajari nanti dalam waktu 1 bulan adalah yang ITP ya teman-teman. Nah sebentar sebelumnya saya ingin menjelaskan ada satu lagi yang saya lupa sampaikan. Dari perbedaan dua tes ini pendaftarannya juga beda ya teman-teman. Itu beda jauh. Untuk TOEFL ITP yang resmi, nah ini supaya teman-teman juga bisa membedakan di Indonesia kan banyak ya teman-teman embel-embel TOEFL gitu-gitu tes-tes itu teman-teman. Nah tes TOEFL yang resmi dari ITS itu biaya pendaftarannya itu paling murah itu adalah 550.000 itu ketika nggak ada diskon ya. Karena saya pernah beberapa kali itu ada diskon menjadi 475.000 teman-teman. Ya, tapi normalnya itu paling murah 550.000. Nah, kalau teman-teman menemukan apa tes TOEFL ataupun program TOEFL yang ada tesnya, tapi kok harganya di bawah 550.000 itu sudah dipastikan tesnya adalah tes prediksi atau simulasi. Nah, itu bukan buatan ITS, teman-teman. Nah, otomatis sertifikatnya itu hanya dipakai untuk hal yang terbatas gitu ya. Contohnya untuk melamar kerja yang tidak mensyaratkan harus dari TOEFL resmi ya, itu bisa pakai yang dari lembaga misalnya. Kemudian untuk kelulusan kampus, kalau teman-teman kampusnya yang tidak mengharuskan sertifikat resmi ya, itu bisa kalau pakai prediksi seperti itu. Tapi kalau untuk LPDP, beasiswa LPDP itu mengharuskan TOEFL yang resmi dari ITS, teman-teman. Karena memang lebih ini ya, lebih lebih apa ya, tervalidasi lah. Maksudnya karena yang bikin kan asli orang sana, bukan bikinan orang sini gitu, bukan bikinan orang Indonesia. Jadi untuk soalnya pasti sudah teruji lah seperti itu. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk IBT ini juga mirip IELTS, harganya juga nggak jauh beda, teman-teman. Sekarang ini yang saya dengar itu harganya 3,6 juta satu kali tes. Seperti itu. Nah, jadi yang akan kita pelajari nanti adalah yang TOEFL ITP ya, teman-teman. Yang sekali tes itu paling murah 550.000 itu kalau nggak ada diskon seperti itu. Nah, di TOEFL ITP nanti yang diujikan itu hanya 3 ranah. Kan TOEFL ITP tadi kan yang diujikan atau yang dites hanya bagian comprehension ya, teman-teman, atau pemahaman saja. Sebatas pemahaman teman-teman atau seberapa teman-teman bisa memahami bahasa Inggris entah itu yang ditulis atau yang didengar. Nah, itu ranahnya ada 3 nanti. Yang pertama ada listening. Jadi listening itu menguji kemampuan teman-teman memahami percakapan atau informasi yang diucapkan lah, lisan, bahasa lisan teman-teman atau verbal seperti itu. Dan di listening nanti soalnya ada 50 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 bagian, ada 3 jenis soal. Jadi 50 soal ini dibagi menjadi 3 jenis soal. Nanti kita bahas mulai hari ke-11 teman-teman. Dan di listening teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan jawabannya. Jadi di sini teman-teman perlu sekali mengasah atau perlu sekali latihan ya supaya teman-teman terbiasa dan bisa eh, apa namanya terbiasa dengan waktu yang singkat ini 12 detik. Seperti itu. Dan di listening ini nggak bisa back ya, teman-teman nggak bisa kembali ke nomor sebelumnya. Jadi soalnya kayak jalan sendiri gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah listening selesai, teman-teman akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu structure. Nah, mungkin structure itu lebih familiar dengan nama grammar, teman-teman ya. Jadi kayak susunan atau tata bahasa baku dalam bahasa Inggris. Karena memang eh, TOEFL ini adalah bahasa Inggris yang akademik ya, teman-teman. Bukan bahasa Inggris secara umum, tapi TOEFL itu adalah bahasa Inggris yang akademik. Jadi salah satunya yang diujikan adalah apa namanya tata bahasa atau grammar seperti itu. Dan di grammar atau di structure ini nanti teman-teman diberi waktu 25 menit untuk menyelesaikan 40 pertanyaan. Nah, kalau ini ada tekniknya, ada trik cepatnya, teman-teman. Ya, dan saya lihat memang teman-teman banyak yang nilainya kan kemarin saya kirimkan untuk soal-soal prediksi dan itu sebenarnya soal-soal ITS asli, teman-teman, soal resmi tapi yang lama, versi lama. Tapi ada yang kemarin itu dapat soal yang mirip walaupun beberapa bagian gitu ya di bagian listeningnya. Jadi kayak kayak ngabarin saya gitu, "Sir, kok soalnya keluar lagi gitu." Dan memang ITS seperti itu, teman-teman.
Dan nanti di akhir saya akan spill-spill mengenai pengalaman saya yang setiap bulan itu mengikuti tesnya. Jadi untuk mengikuti melihat perkembangan atau topik-topik yang keluar apa atau ada nggak perubahan di level kesulitan dan lain-lain seperti itu. Gitu ya. Dan 40 pertanyaan di bagian struktur ini nanti dibagi menjadi dua bagian, nomor 1 sampai nomor 15 dan juga nomor 16 sampai 40. Nanti kita pelajari di hari 1 sampai hari ke-10, teman-teman. Dan yang terakhir setelah structure, ketika tes teman-teman nanti akan dihadapkan dengan reading. Jadi reading ini menguji kemampuan teman-teman mengekstrak atau memahami informasi yang ada di dalam bacaan. Gitu ya. Dan di reading teman-teman diberi waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Seperti itu. Jadi total pertanyaan TOEFL ITP itu ada 140. Nah, ini kalau teman-teman tidak terbiasa, ada beberapa ini ya, ada beberapa eh, kekurangan, yaitu kadang biasanya itu capek sekali, teman-teman. Terutama di bagian terakhir, di bagian reading itu kayak cakra itu udah habis gitu ya. Kemudian kalau misalkan tidak tidak terbiasa dengan strateginya atau tidak tahu strategi mengerjakan cepatnya, nanti teman-teman akan kesulitan dengan mengelola waktunya. Jadi waktunya itu walaupun kelihatan 25 menit itu kan hampir setengah jam gitu ya teman-teman, kelihatannya lama gitu tapi nggak kerasa ketika mengerjakan. Nanti kalau teman-teman belum terbiasa ya itu akan loh kok tiba-tiba udah mau habis waktunya. Nah itu sudah umum sekali dan banyak juga tadi yang menyampaikan itu ke saya gitu. Jadi itu wajar ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang memang baru kenal dengan TOEFL, baru 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 tahu TOEFL itu bagaimana. Nah itu hal yang wajar. Jadi itulah kenapa adanya short course ini teman-teman. Jadi ada kelas singkat ini atau program TOEFL singkat ini supaya teman-teman lebih terekspos atau lebih kenal gitu ya dengan TOEFL dan cara pengerjaannya. Nah, untuk materinya nanti kita bahas sebenarnya dalam waktu 1 bulan ya, teman-teman. Tapi hari Sabtu Minggu kan kita off, kita nggak ada kelas hari Sabtu Minggu. Jadi hari aktif kita hari Senin sampai hari Jumat. Seperti itu. Jadi eh, ada sekitar 20 hari. Nah, di hari pertama sampai hari ke-10 nanti kita akan fokus dulu di bagian structure. Ya, jadi kita akan kenalan dulu di bagian structure karena selain structure ini banyak yang kesulitan walaupun bahasa Inggrisnya bagus ya. Nah, saya tahunya itu dari bagian listening sama reading. Teman-teman yang mengerjakan latihan tadi yang saya kirimkan sebelumnya sambil menunggu yang lain gabung itu teman-teman ya. Itu kan di bagian listening sama bagian reading itu banyak yang udah bagus. Intinya lebih bagus lah daripada structure. Nah, banyak yang structure-nya itu yang kayaknya kesulitan karena masih masih rendah nilainya teman-teman. Dan structure ini memang perlu kenal dengan beberapa konsep gitu ya dan sistem yang nanti saya akan perkenalkan teman-teman. Nah, jadi sekali lagi di hari pertama sampai hari ke-10 kita nanti kenalan dulu dengan structure. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah bab yang sudah saya susun ini sebenarnya satu langkah, teman-teman. Jadi ketika tes itu saya hanya menggunakan satu langkah, tapi tidak mungkin semua babnya langsung dibahas dalam satu pertemuan ya. Saya sudah pastikan teman-teman nanti akan eh, tumpah-tumpah gitu. Jadi ini sudah saya jabarkan menjadi 10 bab supaya lebih mudah untuk memahaminya. Gitu ya. Dan ini sudah saya urutkan dari yang paling gampang, paling mudah gitu ya, teman-teman. Tapi paling penting, jadi yang paling gampang di bab structure itu justru paling penting karena teman-teman pasti akan pakai di bab-bab berikutnya. Jadi ini sudah saya urutkan ya. Jadi kalau semakin ke bawah itu nanti babnya akan semakin sulit tapi semakin eh sebenarnya bukan tidak penting ya teman-teman, tapi maksudnya adalah di dalam kalimat bagian itu tidak wajib ada. Ya kadang ada, kadang tidak gitu. Kalau ada itu bagaimana? Kalau tidak itu kenapa? Seperti itu. Gitu ya. Teman-teman, dan ini sekali lagi sudah saya urutkan. Kalau teman-teman nanti katakanlah ada yang berhalangan hadir, misalkan nih di bab ketiga misalnya, di bab 3 kan kita belajar tentang verb atau kata kerja teman-teman. Nah, teman-teman ada yang berhalangan hadir, disarankan mengikuti rekamannya dulu ya, teman-teman. Coba dulu pahami, kemudian tanyakan apapun yang belum teman-teman pahami, kemudian tulis catat apapun yang sudah dipahami. Nah, kalau sudah begitu baru bisa ikut berikutnya. Karena kalau teman-teman loncat, saya jamin atau ingat-ingat ya teman-teman kata-kata saya pasti teman-teman nanti akan kebingungan. Karena ada gap di situ, ada bagian yang harusnya teman-teman sudah pelajari tapi tidak dipelajari dulu seperti itu. Jadi ini sudah saya urutkan. Jadi kalau teman-teman ada di tengah-tengah yang
katakanlah berhalangan hadir, nanti mohon ikuti dulu rekamannya ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba ikut di bagian setelahnya karena saya jamin pasti akan kebingungan seperti itu. Nah, setelah 10 bab structure ini selesai ya, teman-teman, kita nanti akan lanjut ke bagian listening. Nah, di listening ini ada 3 bab. Jadi kita akan di listening ini saya lebih tekankan ke latihan ya, teman-teman. Karena sebenarnya listening ini kalau kita mau apa namanya bahas teorinya itu akan lama sekali. Karena konsep percakapan ya, teman-teman, atau apa namanya language function kalau saya nggak salah. Atau function language saya lupa. Pokoknya language function itu kalau nggak salah ada sekitar 34 yang saya pernah pelajari ya. Mungkin bisa lebih gitu karena konteks pembicaraan itu banyak, teman-teman. Misalkan ada giving invitation, misalkan ada juga accept-nya gimana, ada reject-nya gimana, misalkan juga asking for help atau meminta bantuan itu bagaimana, Eh, apakah kalau misalkan bisa membantu bagaimana, kalau misalkan tidak bisa membantu bagaimana, seperti itu dan lain-lain. Jadi konteks konteks itu yang saya pelajari itu ada 34. Itu akan lama sekali kalau kita pelajari. Jadi yang saya lebih tekankan di sini adalah ke latihan dan memperkaya vocab dari latihan. Itu cara yang paling cepat menurut saya, yang saya rasakan teman-teman. Dan di listening karena ada 3 bab ya kita akan pelajari dalam 3 hari. Tapi karena part B sama part C ini pendek ya teman-teman. Itu nanti bisa kita singkat, bisa kita ringkas menjadi satu pertemuan. Dijadikan satu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya setelah listening selesai, kita akan kenalan dengan reading. Nah, sebelumnya saya pakai buku Longman ya, teman-teman. Jadi ada 6 bab, teman-teman, untuk reading yang kalau misalkan kita berpatokan dengan buku Longman, tapi saya menemukan cara yang lebih sederhana lagi. Jadi 6 bab ini itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 bab, teman-teman. Tapi ini tetap tercover. Jadi 6 bab ini tetap tercover, tapi dikategorikan menjadi 3 bab, tiga bagian saja. Dan 3 bagian itu bisa kita pelajari tergantung ini ya, tergantung nanti dilihat efektif atau tidaknya, teman-teman. Nanti akan bisa kita pelajari dalam 2 pertemuan atau 3 pertemuan seperti itu. Nah, artinya teman-teman nanti ada waktu sisa gitu ya sebelum ujian dari lembaga. Karena ujian dari lembaga ini kemarin kan saya juga dikasih tahu ya teman-teman. Cuman ngasih taunya juga lembaga telat. Maksud saya gini, eh saya dikasih tahu kalau nggak salah tanggal 19. eh jadi lembaga mengabarin saya kalau hari ini kita kelas gitu teman-teman. Nah, saya kaget gitu. Saya juga baru buka itu sorenya karena ada kegiatan di rumah seperti itu. Dan lembaga bilang harusnya tanggal 17 kemarin gitu. Loh saya kok nggak dikasih tahu gitu loh. Maksudnya nggak ada pemberitahuan sama sekali dan pemberitahuannya mendadak. Tapi nggak apa-apa karena babnya itu tetap bisa kita percepat teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa tetap dapat ujian atau post test atau final scoring dari lembaga ya. Itu di tanggal 17. Jadi bahkan mungkin lebih awal seperti itu. Nah, tapi sebelumnya ini disclaimer ya, teman-teman. Untuk ujian ini murni dari lembaga, jadi bukan dari saya. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan mengenai tesnya, entah itu tanggalnya, entah itu teknisnya dan lain-lain, mohon ditanyakan ke admin lembaga ya. Jadi admin lembaga itu yang di grup selain saya, kan itu admin ada 3 kalau nggak salah ya teman-teman atau 2. Jadi selain saya itu adalah admin lembaga. Jadi kalau pertanyaannya tentang tes, tentang sertifikat, nah itu kan dari lembaga. Jadi teman-teman mohon menanyakannya ke lembaga seperti itu. Nah ini untuk roadmap kita nanti ya teman-teman. Jadi jalur apa namanya trackingnya nanti kita belajarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ada sebenarnya bukan rules ya, teman-teman, karena rules atau aturan itu kan terlalu ketat. Jadi bukan bukan rules, lebih ke teknis atau mekanisme di kelas itu kita bagaimana nantinya. Yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran atau gampangnya absensi ya, teman-teman. Jadi saya mengadakan absensi ini bukan dari lembaga, ini memang acara saya sendiri. Jadi kayak bikin acara sendiri gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya ini untuk saya men-tracking, saya melacak kehadiran teman-teman. Dari situ saya bisa tahu teman-teman yang memang sangat semangat untuk belajar gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin ada yang berhalangan hadir karena pekerjaan atau hal-hal lain ya teman-teman. Tapi
Maksud saya adalah nanti di akhir teman-teman, kalau misalkan teman-teman memiliki perfect attendance, artinya selalu hadir di sesi live ya teman-teman, itu saya akan berikan reward. Nah, rewardnya adalah pembahasan tes dari lembaga. Ya, tapi sekali lagi itu saya buatkan hanya untuk buat teman-teman yang selalu hadir di kelas. Gitu ya. Jadi nanti setelah kelas kalau teman-teman pengen dapat rewardnya itu, mohon link Google Form-nya nanti diisi dan di situ ada juga apa namanya undangan grup WhatsApp. Siapa tahu teman-teman ingin berdiskusi secara grup besar kan kalau di dari lembaga ini kan teman-teman nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya nggak bisa ngechat ya kan. Jadi yang bisa chat hanya eh, apa namanya hanya admin seperti itu. Jadi kalau di grup besar yang sudah saya buat gitu teman-teman bisa tanya jawab di situ. Kita bisa diskusi di situ seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ingin reward pembahasan tes dari lembaga di akhir, nanti silahkan diisi absensinya dan selalu hadir di setiap live session gitu ya teman-teman. Kemudian berikutnya kalau teman-teman ada pertanyaan tidak perlu menunggu saya berhenti berbicara. Oke, karena saya akan jadi teman-teman gunakan fitur live Zoom ya, bisa pakai chat ataupun menggunakan raise hand. Jadi kalau saya lihat ada yang raise hand atau yang chat di fitur chatnya Zoom untuk bertanya, nanti saya persilahkan bertanya untuk sorry, nanti saya berhentikan dulu penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Seperti itu. Dan kalau pertanyaan teman-teman eh, masih nyambung dengan topik hari yang kita bahas tersebut, pasti langsung saya jawab ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan pertanyaan teman-teman itu nanti loncat, karena saya yakin teman-teman juga ada yang pernah belajar di lembaga lain mungkin gitu ya, atau teman-teman pasti ada yang juga sudah punya basic bahasa Inggris juga mungkin, gitu ya. Dan eh, biasanya itu pertanyaannya melenceng gitu teman-teman, atau jauh gitu. Nah, sedangkan materi yang sudah saya susun ini saya tag atau saya apa ya, saya buat tahap-tahapan gitu teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah atau untuk membantu teman-teman yang benar-benar belajar dari nol gitu ya. Jadi mohon dipahami atau dimaklumi. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang bertanya out of topic atau loncat gitu ya. Nah, itu nanti akan saya sampaikan itu dibahas di hari kesekian. Atau bahkan mungkin tidak dibahas di TOEFL karena tidak keluar, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, terutama di grammarnya, tidak semua bab grammar itu keluar atau ditanyakan di soal structure TOEFL, teman-teman. Contoh nih, bab subjunctive. Subjunctive itu kan grammar ya, bisa juga ke vocab sih sebenarnya teman-teman. Tapi lebih aturannya kalau kita ke susunan kalimat itu nanti jadinya ke grammar seperti itu. Nah, itu tidak keluar di soal structure TOEFL, tidak pernah muncul soal tentang subjunctive. Gitu ya. Jadi sekali lagi di grammar terutama atau di structure itu tidak semua bab grammar keluar. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih sederhana, teman-teman, lebih mudah TOEFL yang resmi itu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting buat teman-teman sendiri ya, yaitu vocabulary atau kosakata. Nah, jadi kunci atau yang paling apa ya teman-teman, yang akan membantu teman-teman mengerjakan TOEFL ini adalah vocabulary atau kosakata. Semakin banyak vocabnya teman-teman atau semakin banyak perbendaharaan kata teman-teman dalam bahasa Inggris gitu ya, itu akan semakin mudah untuk mengerjakan TOEFL ini. Oke, nah tapi buat teman-teman yang merasa saya benar-benar nol dalam bahasa Inggris ataupun vocab-vocabnya, teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena nanti saya akan berusaha menjelaskan menggunakan analogi teman-teman. Jadi bukan memaksa untuk menghafal atau eh, memaksa untuk eh, menulis rumus, itu enggak teman-teman ya. Jadi lebih ke saya akan berusaha untuk menggunakan analogi seperti itu. Karena lebih mudah kita menalar gitu ya daripada kalau dipaksa tanpa ada alasan. Jadi pokoknya gini itu kan eh, agak sulit dipahami gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang merasa eh, kesulitan di vocab, saran saya mohon ditulis. Itu tips yang paling penting ya teman-teman untuk belajar vocab adalah ditulis. Karena kita kan sering kali lupa. Takutnya kalau teman-teman hanya mengandalkan mengingat-ingat atau menghafal, takutnya ketika ketemu kata lain yang baru lagi atau kata-kata lain yang sulit lagi, nanti kata yang pernah kita pelajari sebelumnya itu sudah lupa. Dan kalau nggak teman-teman tulis, kalau lupa ya hilang gitu teman-teman. Dan sayang sekali kalau kita sudah dapat ilmu terus hilang kan, sayang sekali gitu. Jadi saran saya kalau teman-teman ada vocab baru mohon ditulis gitu ya teman-teman. Ditulis katanya apa, kemudian
nanti kelas katanya apa. Nanti kita akan kenalan kelas kata gitu ya teman-teman. Kelas katanya apa, artinya apa. Misalkan seperti itu. Dan kalau teman-teman pengen konsultasi tentang koleksi vocabnya teman-teman dari belajar TOEFL, boleh dikirimkan nih di setiap akhir pekan ketika nggak ada kelas ya. Ketika teman-teman pengen belajar mandiri, itu nanti boleh dikirimkan ke WhatsApp saya, ke Japri ya teman-teman. Dan kalau yang mengirimkan banyak nanti saya akan kompilasi, kemudian saya kirimkan di grup. Tapi kalau misalkan yang mengirimkan ya cuma satu atau dua orang ya akan saya kirimkan ke orang tersebut gitu ya teman-teman. Jadi untuk mengapresiasi yang memang eh, berusaha tersebut gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah teknis di kelas nanti. Jadi sekali lagi yang paling penting buat teman-teman untuk belajar TOEFL adalah vocab. Semakin banyak vocabnya akan semakin mudah mengerjakan TOEFL ITP. Dan yang terakhir ada monitoring belajar juga, teman-teman. Jadi selain belajar sesi live ya di Zoom seperti eh, ini juga fasilitas dari kami. Teman-teman akan boleh atau malah justru disarankan ya, kalau ada apapun ketika teman-teman lagi belajar mandiri itu tanyain aja ke nomor saya ya, teman-teman. Atau di grup juga bisa, di grup besar yang baru yang saya buat yang nanti teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman mengisi Google Form. Itu kan nanti ada invitation ke WhatsApp grup ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen diskusi secara grup besar, boleh gabung di grup besar itu dengan periode-periode yang sebelumnya, teman-teman. Seperti itu. Dan selain sesi live juga atau materi di kelas, teman-teman, saya juga menyediakan latihan tambahan. Siapa tahu teman-teman kalau misalkan ada waktu luang dan ingin mengasah eh, pemahaman teman-teman mengenai bab yang sudah kita pelajari ya itu sudah saya sediakan juga latihan-latihan tambahan. Tapi sekali lagi itu bukan PR ya teman-teman. Itu hanya fasilitas tambahan aja. Siapa tahu teman-teman ada waktu luang dan ingin memperkuat pemahaman seperti itu. Gitu ya. Dan ada pembahasannya juga, pembahasan video pembahasan juga selain soalnya. Nanti kalau teman-teman sudah cek video pembahasannya kok masih kurang mengerti, bisa ditanyakan. Ini yang kurang mengertinya di mana, bingungnya di mana dan lain-lain seperti itu. Gitu ya. Dan itu tadi teman-teman kenalan dengan apa yang akan kita pelajari dalam 1 bulan ke depan. Jadi kita introduction dulu hari ini. Nah, di introduction ini biasanya teman-teman juga ada kalau di periode-periode sebelumnya ya ada eh, apa ya ada kayak sharing-sharing lah gitu. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan teman-teman ya, boleh di-unmute. Jadi silahkan disampaikan. Oke, terima kasih Kak Priski Abimanyu. Iya, Perkenalkan, saya Anita, Kak. iya Miss Anita, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan Miss? Silahkan. Saya ingin menanyakan bagaimana model kegiatan pembelajaran kita pada 1 bulan ini ya, tentang pertama tadi yang dibahas nantinya di day one until day 10 itu kan structure ya, kemudian listening sampai ke reading. Nah, apakah hanya berbasis ceramah saja atau kita diberikan suatu latihan soal? Karena jujur saja saya sendiri itu apa namanya, cara untuk berbicara lah ya dan menentukan soal, biasanya saya kebingungannya tuh di bagian structure gitu. Tapi kalau listening and reading selama saya menjalani tes TOEFL ini mungkin yang ketiga atau keempat kalinya seperti itu. Karena ini nanti maunya untuk, ya, doa semoga bisa masuk beasiswa gitu ya. Jadi ini Amin. salah satu usaha saya. Seperti itu Kak. Bagaimana? Silakan untuk bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Miss Anita ya. Jadi ada dua yang saya tangkap pertanyaannya. Yang pertama adalah teknis di kelas, maksudnya teknis penjabaran materi atau penyajian materi, presentasinya bagaimana gitu ya. Yang kedua Ya. adalah penerapan grammar ke speaking ya kalau nggak salah tadi. Di speaking kesulitan di structure dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi gini, yang pertama untuk mekanisme atau teknisnya nanti saya menggunakan tutoring Miss ya. Jadi tutoring itu mungkin yang tadi Miss sebut dengan ceramah itu. Jadi teman-teman akan saya tunjukkan materi dasar, tapi tentunya sudah saya simplifikasi sekali lagi, sudah saya sederhanakan. Kemudian nanti
contoh soal ya. Jadi untuk penerapan yang sudah dijelaskan itu ke contoh soal bagaimana, dan yang terakhir adalah eh, memberikan kesempatan teman-teman untuk menjawab soal-soal latihan, dan nanti juga kita bahas bersama seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini ada tips ya teman-teman untuk kalau teman-teman fokusnya ke skill, ke speaking misalnya, speaking ketika teman-teman pengen ngomong bahasa Inggris, tidak disarankan terlalu berpikir keras di grammar teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman entah itu dengar film atau dengar podcast, entah atau dengar orang sana ngomong lah gitu ya, itu kadang grammarnya itu juga berantakan teman-teman, atau bahkan disengaja berantakan karena ketika mereka terdengar tidak mengikuti aturan, mereka itu justru terdengar keren gitu teman-teman. Contohnya ini lagunya Justin Bieber teman-teman. Em, Lagunya yang judulnya apa ya? Saya lupa. Pokoknya liriknya itu ada yang berbunyi My mama don't like you, well she likes everyone. Nah, jadi my mama don't like you but she likes everyone kalau nggak salah. Ya, teman-teman. Nah, itu kan ada don't like you. Padahal subjeknya my mama, harusnya pakainya doesn't, teman-teman. Nah, jadi grammar itu tidak terlalu penting ketika di speaking ya. Terutama ketika kita speaking ke teman sendiri ya. Dan justru ketika kita belajar speaking kok terlalu mikirin grammar, teman-teman, itu justru kadang jadi penghambat. Oke, walaupun itu tidak nyambung dengan TOEFL ya, karena speaking nggak ada di TOEFL ITP, teman. Yang akan kita pelajari nanti nggak ada seperti itu. Tapi sekali lagi untuk belajar skill, terutama di speaking ya, tidak disarankan terlalu berpikir keras di grammar, karena justru itu akan bisa menghambat belajar teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, berarti menjawab ya, Miss Anita ya. Ya, menjawab sekali. Oke, terima kasih Miss Anita. Kemudian ada juga Miss Anissa nih. Miss Anissa boleh disampaikan pertanyaan ataupun sharing-sharingnya, silakan Miss. Eh, Sepertinya cukup Selamat dulu. malam. Iya, selamat malam Miss Anissa. Oke, Mister. Tadi kan sempat di-spill bahwa subjunctif itu nggak keluar di TOEFL. Apakah Ke- boleh kita tahu bahwa subjunctif itu contohnya gimana ya? Karena kan aku baru belajar TOEFL nih. Jadi biar seandainya ada contoh soal di internet atau di platform lain, bisa bedain bahwa itu nanti keluar di TOEFL atau enggak. Terima kasih, Mister. Oke, baik. Nah, ini Miss Anissa pertanyaannya lumayan kritis nih. eh Tadi kan saya sampaikan ya teman-teman, tidak semua bab TOEFL, bab grammar itu dikeluarkan di soal structure TOEFL ITP, ya. Contohnya adalah bab subjunctif itu nggak keluar teman-teman. Nah, misalnya saya penasaran nih, bab subjunctif itu yang kayak gimana sih, Sir? Gitu, karena saya nggak paham nih dengan istilah-istilah bahasa Inggris yang kayak gitu-gitu, dan memang itu bagus sekali. Saya paling anti ya teman-teman dengan istilah-istilah yang sebenarnya tidak penting gitu. Jadi subjunctif itu sebenarnya caranya kita berandai-andai. Sebenarnya bukan cuma subjektif, itu ada tiga ya teman-teman. Jadi selama yang saya pelajari subjektif itu ada tiga. Yang pertama itu caranya kita menyuruh seseorang. Jadi atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Contohnya ini yang pertama. Nah, ini biasanya saya menyebutnya, walaupun ini beda penyebutannya. Kalau teman-teman nyari di internet itu namanya present subjunctive, tapi saya menyebutnya future subjunctive. Gitu ya, teman-teman, karena belum terjadi gitu. Jadi kayak kayak nyuruh kan belum dilakukan gitu ya. Makanya saya nyebutnya future subjunctive gitu. Tapi ini penyebutan saya sendiri supaya lebih gampang gitu. Nah, contohnya adalah it is important, atau it is yang paling gampang lah ya, teman-teman. It is important that, misalkan kita menyarankan orang lain nih, orang ketiga. Misalkan saya lagi ngomong sama Miss Anissa misalkan. Nah, terus kita ngomongin tentang si Wawan. Nah, misalkan Wawan itu misalkan dipecat nih dari pekerjaan tapi dia punya tanggungan banyak misalnya. Terus kita bilangnya it is important that Wawan um, look for, misalkan ya, teman-teman. Look for another another job misalkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan sebenarnya subjeknya yang setelahnya that ya, setelah conjunction that, teman-teman. Setelah kata hubung that ini, itu kan ada kalimat baru ya, yaitu Wawan look for another job. Subjeknya itu Wawan, harusnya kan pakainya verb SES ya. Tapi kalau kita pakai ungkapan ini, it is important that, oke, maka setelahnya apapun subjeknya, itu wajib pakainya verb satu. Balik ke bentuk kata kerja dasar.
Nah, ini aturan gitu. Tapi ini nggak keluar, teman-teman. Di TOEFL structure yang resmi dari ITS, ini tidak keluar. Ini namanya future subjunctive. Yang saya sebut dengan future subjunctive ya. Jadi kayak kita bilang, Wawan tuh harusnya nyari pekerjaan baru. Atau Wawan itu perlu mencari pekerjaan baru. Sebenarnya kan pengen ngomong gitu aja gitu. Tapi ini bentuk formalnya. Jadi, it is important that Wawan look for another job. Bukan, it is important that Wawan looks for another job. Ya, padahal kan kalau umumnya kalau subjeknya satu, orang ketiga harusnya pakai verb SIS di kalimat positif ya kan. Tapi di sini dia pakainya verb satu. Nah, itu future subjunctive, teman-teman. Kemudian yang kedua, tapi ini istilah saya sendiri ya, future subjunctive karena itu belum terjadi, belum dilakukan, masih kayak nyuruh atau menyarankan gitu. Kemudian kalau yang kedua, namanya present subjunctive itu berkebalikan dengan fakta. Contoh nih, teman-teman, saya kan cowok ya. Nah, eh, tapi nggak enak juga, saya nggak pengen teman-teman pakai contoh itu, masa saya bilang saya harap saya adalah wanita, kan nggak enak ya. Jadi eh, misalkan gini, kita kan manusia ya, terus kita berandai-andai, saya harap saya adalah seekor lebah. Nah, itu biasanya pakainya kata kerja wish ya. Jadi I wish, biasanya ada that-nya tapi biasanya dihilangkan juga nggak apa-apa. I wish I pakainya were, teman-teman, were a bee. Padahal kalau I ya, kalau dia pakai I, pakai to be setelahnya atau kata kerja nominal gitu ya, eh, harusnya kan pakainya was. Were itu dipakai ketika subjeknya jamak, misalnya you, artinya kalian ya you-nya teman-teman. Kemudian they, mereka, itu baru pakai were. Tapi apapun subjeknya kalau di present subjunctive, pengandaian nominal, itu pasti menggunakan kata kerja were, walaupun itu I, seperti itu. Oke, ini namanya apa namanya? Present, yang saya sebut dengan present subjunctive. Jadi berkebalikan dengan kenyataan. Kan kenyataan atau fakta ya. Faktanya kan kita manusia, teman-teman. Nah, I wish I were a bee. Saya harap saya adalah seekor lebah. Kan nggak bisa orang tiba-tiba jadi lebah, itu kan nggak bisa. Nah, ini yang saya maksud. Dan yang terakhir, yang ketiga, subjunctive itu ada namanya past subjunctive. Jadi berkebalikan dengan lampau. Jadi kayak kita itu menyesali atau pengen sesuatu terjadi di masa lampau tapi tidak terjadi. Contoh ya teman-teman, eh, saya harap saya datang ke pernikahanmu kemarin, gitu ya. Nah, itu kalau di Inggrisnya ya I wish I had, pakainya past perfect ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah belajar eh, tenses, pasti semuanya pernah di sekolah ya, karena itu masuk kurikulum sekolah teman-teman. Itu namanya past perfect, atau kalau dalam bahasa sederhananya itu caranya kita bilang sudah tapi di masa lalu. Nah, bahasa Inggris itu salah satu ribetnya ada konsep namanya tenses, teman-teman. Jadi kejadiannya kapan, kata kerjanya bentuknya bagaimana. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak punya konsep tersebut. Ya, kalau kita mau bilang makan ya makan aja, nggak ada makaning, makanet, makans, itu nggak ada ya. Tapi dalam bahasa Inggris makan itu bentuknya ada banyak, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi contohnya, saya harap saya menghadiri pesta pernikahanmu kemarin. Jadi I wish I had attended your wedding party misalnya, atau your wedding ceremony. Sorry, wedding ceremony yesterday. Mirip kayak conditional sentence, mirip kayak pengandaian, kalimat pengandaiannya yang menggunakan if, teman-teman, mirip sekali. Jadi, I wish I had attended your wedding ceremony yesterday. Jadi saya harap saya sudah menghadiri pernikahanmu kemarin. Berarti kalau saya bilang saya harap saya menghadiri pernikahanmu kemarin, berarti saya tidak menghadiri kemarin, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan subjunctive. Ya, jadi pola-pola yang sudah fix seperti ini, atau kalau di structure TOEFL itu disebutnya written expression. Jadi ungkapan-ungkapan yang sudah fix, teman-teman. Ya, itu tidak keluar. Jenis-jenis subjunctive ini tidak keluar di soal structure TOEFL. Dan ini termasuk grammar yang advance ya, teman-teman. Kalau di kampus Inggris itu dibahas di bulan ketiga atau bulan keempat. Intinya itu level 3 tentang klausa. Dan kita nanti pun tetap belajar klausa ya, tapi klausa yang keluar di TOEFL saja. Seperti itu. Jadi saya berusaha menghindari pembahasan yang tidak dikeluarkan di tes, teman-teman. Ya, jadi belajar yang secukupnya lah gitu, nggak yang obsolete atau yang nggak yang berlebihan, nggak yang apa namanya, redundant lah seperti itu. Gimana, Miss Anissa, dapat gambaran nggak maksud saya untuk barisan yang saya sampaikan? Lancar, lumayan ada gambaran, terima kasih.
Oke, sama-sama Miss Anissa. Kemudian ada pertanyaan juga di chat dari Miss Ina. Halo Mr. P, apakah nanti kita akan mendapatkan tips dan trik mengerjakan TOEFL? Tentu saja Miss, itu adalah eh, kenapa saya menyusun materi ini. Jadi sudah saya susun untuk supaya teman-teman nanti mengerjakan TOEFL itu lebih mudah. Memang TOEFL itu tidak mudah ya teman-teman. Terutama buat teman-teman yang mungkin benar-benar baru tahu gitu ya TOEFL itu kayak gimana, atau mungkin buat teman-teman yang baru kenalan dengan bahasa Inggris, TOEFL itu tidak gampang. Tapi kalau teman-teman tahu ternyata TOEFL tidak sesulit yang orang-orang pikirkan, itu nanti akan jadi gampang. Maksudnya gini, banyak orang itu berpikir seluruh grammar itu ditanyakan di TOEFL teman-teman, gitu ya. Salah satunya contohnya adalah di buku Longman itu menurut saya juga masih ini ya, masih eh, apa namanya, masih berlebihan lah gitu, masih babnya itu ada yang tidak keluar tapi dimasukkan di situ gitu. Jadi saya juga tidak pakai buku Longman itu. Jadi walaupun memang beberapa buku Longman atau banyak ya, sebagian besar itu keluar tapi tidak semuanya di tes TOEFL resminya seperti itu. Jadi saya akan pilih-pilihkan saja yang memang soal-soal atau bab-bab yang keluar saja seperti itu. Ini lebih sederhana lah seperti itu. Jadi yang saya berikan ke teman-teman nanti adalah tips dan trik yang selama ini saya pelajari ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan hari ini tadi teman-teman saya ada tes gitu. Jadi setiap bulan saya kadang bisa bahkan berkali-kali ya teman-teman. Rekor saya satu bulan itu ada kalau nggak salah 12 kali. Nah, padahal ada aturan dari ITS, ada batasan ya. Kalau nggak salah harus nunggu 2 minggu atau 2 bulan atau 1 bulan, saya lupa. Kayak kalau nggak salah 2 minggu gitu ya. Pokoknya sertifikat keluar baru bisa tes lagi. Seperti itu. Nah, tapi saya bisa berkali-kali. Nah, tapi kok bisa seperti itu bagaimana? Nanti di akhir ya, teman-teman. Saya belum bisa menceritakan eh sekarang gitu. Tapi nanti di akhir saya ceritakan ke teman-teman. Karena dari situ saya tahu kalau TOEFL itu perkembangannya bagaimana gitu ya teman-teman. Soalnya itu apakah ada yang lebih sulit atau bahkan justru lebih mudah. Contohnya pada tahun 2024 teman-teman. 2024 awal yang sebelumnya itu kan soal listening itu nggak ada soalnya teman-teman. Cuman ABCD-nya aja. Nah sekarang mulai tahun 2024 itu sekarang soalnya ditulis. Jadi lebih mudah seperti itu. Kalau dulu kita nyari soalnya nggak ada, jadi cuman pilihan A, B, C, D-nya aja seperti itu. Gitu ya. Jadi tentunya nanti saya akan berikan ke teman-teman tips dan trik mengerjakan TOEFL. Tapi tips dan triksnya itu perlu teman-teman asah juga ya. Jadi cara cepat tapi perlu teman-teman asah juga. Gitu. Jadi bukan bukan instan ketika kita pakai tips itu langsung bisa, tidak, itu perlu dibiasakan, perlu dilatih seperti itu. Gimana, Miss Ina? Apakah dapat, Miss? Apakah menjawab? Iya, oke. Terima kasih, Mr. P. Sama-sama Miss Ina. Oke, Hmm. kemudian lanjut ke pertanyaan Mr. Denny nih. Halo Mr. P, untuk sertifikat tes di akhir yang dari lembaga tadi resmi atau harus tes lagi? Jadi yang dari lembaga, gini ya teman-teman, sekali lagi ini saya sampaikan cara membedakan nih. Apakah TOEFL yang teman-teman dapatkan atau teman-teman daftarkan dirinya teman-teman itu, apakah resmi dari ITS atau yang prediksi? Beda ya teman-teman. Kalau yang resmi dari ITS itu pendaftarannya itu pasti di atas 550. Ya, karena ITS-nya itu tesnya itu 550 paling murah, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada program kelasnya ya terutama itu pasti dilebihkan sama sama lembaga yang memberikan tes TOEFL ITP. Jadi kalau teman-teman ketika mendaftar kelasnya itu kok biayanya di bawah 550, itu sudah dipastikan tesnya adalah tes prediksi. Gitu ya. Tapi tes prediksi itu ada yang diakui di beberapa lembaga di Indonesia, teman-teman. Terutama yang sudah terdaftar di Dikti, di apa ya? Nah, saya lupa, pokoknya punya NPSN, punya SK Diknas dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kalau kalau sudah punya, pokoknya sudah terdaftar resmi lembaganya ya, salah satunya Kingdom, itu teman-teman bisa pakai untuk persyaratan kerja ataupun apapun yang tidak mengharuskan TOEFL ITP resmi. Nah, tapi kalau misalkan keperluan teman-teman itu TOEFL-nya yang TOEFL resmi, nah otomatis yang dari lembaga nanti tidak bisa. Contoh nih teman-teman, persyaratan eh, apa TOEFL resmi itu yang nanti untuk LPDP, gitu ya. Itu nggak bisa teman-teman pakai sertifikat yang dari lembaga ini, nggak bisa teman-teman, karena LPDP itu mensyaratkan TOEFL-nya itu yang resmi dari ITS, yang daftarnya tesnya itu
apa namanya, minimal itu 550.000 teman-teman, 550.000 ya. Jadi kalau di kita kan kalau nggak salah 100, nggak sampai 150 kan teman-teman. Jadi pasti eh, sudah dipastikan tesnya itu adalah tes prediksi seperti itu, gitu ya, Mister Denny ya. Oke, kemudian dari Miss Jenita Gabrielia, Mister, saya guru les bahasa Inggris untuk anak-anak dan sekarang saya mau coba ngajar TOEFL. Apakah ada tips dan trik dan bolehkah materi yang dibagikan saya coba praktekkan ke orang lain? Jadi kalau materi tidak, kalau PPT ya maksud saya, PPT tidak saya berikan tapi saya berikan PDF, Miss. Nah, kalau Miss nanti menggunakan pakai PDF misalkan nggak apa-apa, Miss. Saya membebaskan ya, teman-teman. Atau saya welcome sekali di kampus Inggris ini ya, atau teman-teman yang bukan dari kampus Inggris juga nggak apa-apa. Jadi saya itu mengajak teman-teman yang pengen ngajar TOEFL ataupun belajar TOEFL, misalkan pengen ngajarnya itu ya, PPT-nya bagaimana, itu biasanya saya ajak kumpul, terus saya ajak bikin PPT bareng. Karena saya juga butuh orang bantuan gitu teman. Jadi kayak saling apa ya, saling nutupi, saling bantu gitu. Jadi misalkan saya bikin timernya, terus ada juga tutor yang lain itu membikin misah-misahin kata-katanya gitu. Terus nanti ada yang bagian ngasih efeknya dan lain atau animasinya gitu. Jadi kayak kayak kita bagi tugas lah seperti itu. Dan biasanya itu yang make itu ya yang kita-kita yang bikin gitu. Jadi kita nggak membagikan ke eh, rekan-rekan yang lain dalam bentuk PPT. Tapi biasanya kalau ada yang minta kita kasihkan yang bentuk PDF. Tapi tentunya nggak ada animasinya ya, nggak ada kayak efek-efek animasinya seperti itu, Mas. Jadi kalau mau digunakan PDF-nya, saya persilahkan. Jadi kalau teman-teman mau pakai untuk ngajar, untuk teman-teman print dan untuk belajar atau dicoret-coret nggak apa-apa, bebas seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman kalau karena memang kita menjaga apa namanya, uh, auten authenticity-nya. Jadi supaya otentik lah. Jadi nggak, misalkan teman-teman daftar di kita, tiba-tiba di lembaga lain ada yang sama pakai 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 materi kita gitu. Takutnya sebenarnya kalau saya nggak apa-apa sih. Takutnya lembaga kan merasa ini ya, merasa kayak kayak eh, kayak apa namanya ya, kayak kasar aja tuh kayak kok sama gitu loh. Terutama nanti takutnya di persaingan tidak ini seperti itu. Kemudian ada pertanyaan sebentar. Kemudian ada pertanyaan dari oke, Mister atau Miss Rifkawa ini. Kak, maaf izin bertanya kalau dari saya sendiri masih basic sekali bahasa Inggris dan belum benar-benar memahami grammar atau listening. Nah, gini, sebentar pertanyaannya, mohon maaf saya belum selesai, maaf teman-teman. Apa yang harus saya lakukan agar bisa mengikuti atau memahami materi TOEFL, Kak? Saya selalu merasa kurang paham dengan pembahasannya, Kak. Jadi gini, teman-teman. Eh, perlu teman-teman ketahui belajar itu tidak harus instan ya. Maksudnya teman-teman nggak harus satu kali pertemuan langsung bisa semuanya, jangan. Nanti kan yang saya sampaikan itu kan ada sistemnya, ada sistematis. Apa ya? Ngomongnya itu ada strukturnya, teman-teman. Jadi ada urutannya, step by stepnya. Misalkan nanti Miss atau Mister Rifkawai itu merasa kok yang tadi itu kok belum paham gitu ya. Jangan langsung lanjutkan mendengarkan berikutnya. Jadi Miss tanyakan di chat ya, yang belum paham apanya gitu. Supaya saya tidak lanjut ke step berikutnya, supaya saya menjelaskan step yang barusan saya sebutkan tadi gitu. Supaya tapi mohon menanyakannya yang ini ya, yang spesifik, masih yang detail teman-teman. Jadi yang nggak paham di mana. Karena kalau teman-teman bilangnya, Sir saya belum paham. Nah belum pahamnya di mana? Kalau misalkan belum paham semua ya kan kita nggak mungkin ya mengulang dari awal sampai akhir misalnya nih teman-teman. Gitu. Jadi tapi untungnya karena kita belajar online itu kan ada rekaman ya. Jadi bisa teman-teman ulang-ulang gitu. Nah, nanti ketika dari rekaman itu ketika mengulang-ulang itu teman-teman akan menemukan oh ternyata saya nggak pahamnya di sini loh. Nah, itu ditanyakan, dijawabkan ke saya. Makanya salah satu fasilitasnya tadi adalah monitoring belajar. Jadi sekali lagi eh, teman-teman eh, tentunya ini ya tergantung usaha teman-teman juga. Tugas saya di sini hanya memfasilitasi teman-teman atau membantu teman-teman belajar, menemani belajar lah kasarannya seperti itu. Nanti kalau teman-teman ada apapun yang ingin ditanyakan, tanyakan aja gitu ya. Dan mohon jangan menunggu saya selesai membahas gitu. Takutnya
kan dalam satu pertemuan itu ada beberapa informasi ya, walaupun topik atau intinya kan cuma satu sebenarnya teman-teman. Tapi kan itu nanti dari awal sampai akhir kan ada beberapa informasi-informasi gitu. Nah, takutnya ketika teman-teman ada satu informasi yang belum dipahami, terus saya sudah pindah ke informasi berikutnya dan teman-teman tidak tanyakan, takutnya masih bingung di bagian tersebut seperti itu atau tertinggal tidak terjawab lah pertanyaannya seperti itu. Jadi ketika dan grammar itu enak kok teman-teman. Grammar itu ter apa ya? Ada alasannya. Ada alasannya kenapa grammar itu seperti itu gitu. Jadi dan saya akan berusaha menjelaskan dengan apa ya? Dengan analogi, bukan yang pokoknya begini bukan, teman-teman. Karena seingat saya dulu waktu saya sekolah itu kayaknya gitu, belajar itu lebih ke hafalan, terutama grammar ya, itu hafalan, rumus, nama-nama yang sulit dipahami padahal orang kalau teman-teman nih misalkan tanyakan di sana ya orang-orang asli Inggris misalkan teman-teman tanya subjunctive itu apa pasti mereka lupa pasti mereka bilang itu materi saya dulu di sekolah di SD saya sudah lupa bisa dibilang 80% lah gitu yang tidak terekspos dengan teori-teori bahasa Inggris mereka nggak tapi ketika mereka ngomong menggunakan subjunctive itu mereka nggak sadar itu sebenarnya subjunctive misalkan seperti itu nah jadi memang memang apa namanya nama-nama menurut saya tidak terlalu penting ya teman-teman jadi yang lebih penting adalah pemahaman teman-teman melihat oh ini tuh begini loh gitu. Jadi ini tuh begini loh. Oh ini tuh namanya menurut saya lebih lebih enak disebut ini. Itu nggak apa-apa. Teman-teman silahkan bereksperimen dengan kreativitas teman-teman masing-masing dengan menamai bahasa Inggris istilah contohnya tadi saya menyebut namanya future subjunctive teman-teman. Padahal ini tuh nggak ada future subjunctive tuh nggak ada. Kalau teman-teman cek di Google nggak ada future subjunctive. Tapi karena menurut saya kok ada present subjunctive, ada past subjunctive. Nah saya bikin istilah sendiri namanya sama-sama bab subjunctive ya, tapi untuk future teman-teman. Nah saya sebut sendiri namanya future subjunctive. Nah ini supaya lebih mudah untuk saya belajar waktu itu seperti itu. Jadi silahkan teman-teman nanti eh, tapi kalau menyimpulkan teman-teman kalau misalkan masih bingung menyimpulkan teman-teman tanyakan. Berarti gini ya, Sir. Berarti gini ya, Sir gitu. Nanti kalau misalkan saya bilang ya itu yang saya sampaikan tadi, berarti sudah benar pemahamannya. Masalah nama teman-teman ganti nggak masalah. Misalkan present simple present atau present simple atau kalau nggak gitu general truth. Kalau nggak gitu routines atau habitual apa namanya? Habits misalnya dan lain-lain banyak ya karena simple present itu banyak teman-teman nama-nama lainnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman gonta-ganti nggak masalah. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk bisa memahami grammar, saran saya step by step, teman-teman tidak perlu langsung harus sekali pertemuan langsung semua bab grammar langsung tahu, jangan. Malah itu nanti justru akan membebani otak kita ya teman-teman, akan sulit untuk memahami informasi sebanyak itu. Jadi step by step aja, fokus dengan yang diberikan di hari itu, kemudian diasah mis ya, dilatih, diasah dan eh, intinya disering-seringkan lah karena kita akan bisa karena terbiasa seperti itu gitu ya Miss. Oke, sama-sama. Kemudian ada juga pertanyaan dari Miss Aina. Halo Mr. P, halo Miss, untuk sertifikat TOEFL yang resmi dikeluarkan lembaga, apakah sudah skala nasional atau internasional dan kalau internasional, jadi sekali lagi teman-teman, TOEFL ini kan untuk persyaratan ya. Jadi maksudnya TOEFL ini persyaratan tergantung kita daftar buat apa. Karena banyak yang tanya juga nih ke saya, Sir, supaya TOEFL itu dianggap dianggap lulus atau TOEFL itu skor minimalnya berapa sih? Maksudnya supaya kita lulus atau lolos TOEFL itu harus berapa nilainya? Nah, itu nggak ada teman-teman. Jadi tergantung teman-teman makainya buat apa. Gitu. Misalkan nih untuk kerja, nah di tempat A atau perusahaan A itu mensyaratkan TOEFL minimal harus 475. Nah, belum tentu di tempat lain sama, mensyaratkan bisa saja 500, bisa saja 450 gitu ya, tergantung tempatnya. Gitu. Nah, jadi nggak ada istilah namanya skor minimum. Kemudian apakah yang dari lembaga nanti bisa dipakai internasional? Jawabannya setahu saya tidak bisa, Miss. Karena lembaga di Indonesia ya yang TOEFL prediksi salah satunya yang dari lembaga kita nanti eh, apa namanya itu cuman NPSN, SKD itu kan izin di Indonesia ya. Izin kalau kita mau bikin lembaga itu kan harus ada perizinan ya. Selain apa namanya notaris, akta notaris dan lain-lain lah. Pokoknya ribet gitu teman-teman.
Itu kan supaya diakui di negara, sertifikatnya itu bisa dipakai dan lain-lain itu harus terdaftar itu. Jadi kayak NPSN, ada SK Diknas, ada apa lagi, ada pokoknya ada beberapa lah persyaratan seperti itu. Nah, lembaga kita punya, tapi setahu saya itu hanya bisa dipakai di Indonesia yang tidak mensyaratkan TOEFL resmi. Jadi hanya TOEFL prediksi saja. Nah, jadi kalau untuk internasional atau untuk yang mengharuskan eh, apa TOEFL yang resmi, misalnya LPDP, itu nggak bisa pakai sertifikat yang dari lembaga seperti itu, gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalkan untuk daftar BUMN, itu kan ada beberapa jenis BUMN yang TOEFL-nya itu tidak harus resmi, teman-teman. Jadi prediksi aja bisa, itu berarti bisa yang dari lembaga. Ya, karena kita punya NPSN, kita punya SK Diknas, apalagi ya, saya lupa. Pokoknya ada beberapa, teman-teman, selain dua yang saya sebutkan itu. Jadi itu bisa dipakai. Tapi kalau yang untuk mensyaratkan resmi tidak bisa, Miss. Gitu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Gabe. Halo Mr. P, bagaimana cara kita menambahkan kosakata yang bisa diterapkan di waktu senggang? Terima kasih. Nah, ini bagus sekali nih teman-teman. Jadi salah satu belajar vocab itu harus teman-teman pakai, harus diterapkan. Masalahnya adalah di Indonesia ini kita terbatas sekali teman yang bisa diajak praktek berbahasa Inggris. Nah, kalau sama saya nggak apa-apa. Silakan teman-teman kalau chatan gitu ya, japri atau di grup nggak apa-apa. Saya malah senang kalau misalkan ada yang menginisiasi menggunakan bahasa Inggris. Dan sekali lagi ya, teman-teman tidak perlu takut grammarnya salah. Tidak perlu takut pemilihan katanya salah. Karena ketika kita belajar, kalau terlalu takut salah malah nggak akan kemana-mana. Jadi teman-teman harus dan di Indonesia ini saya agak malesnya adalah ketika kita salah itu kayak kita dicap kriminal gitu. Itu yang saya nggak setuju. Jadi teman-teman abaikan aja. Intinya teman-teman pengen belajar, fokus aja. Salah nggak apa-apa. Namanya orang belajar ya salah wajar gitu. Gitu ya. Nah nanti tugasnya teman-teman yang lain, tugas saya itu adalah memberikan informasi atau sharing nih. Ini harusnya begini, Mister gitu. Dan kalau misalkan dan saya pun kalau salah ya dibenerin juga ya. Kalau teman-teman misalkan ada yang pernah dengar atau teman-teman lebih tahu nih dari saya misalkan, Sir, kalau ini bukan harusnya gini ya gitu. Sir, ini harusnya bukan gini ya. Nah, teman-teman sampaikan aja seperti itu karena saya juga masih belajar gitu ya. Jadi kita sharing bareng, kita belajar bareng. Jadi untuk vocab ini memang salah satu yang paling menguatkan ketika kita belajar kosakata dalam bahasa Inggris itu adalah dipraktekkan. Nah, tapi karena terbatasnya partner belajar ya untuk berbahasa Inggris, teman-teman, kita bisa memanfaatkan sosial media kita. Misalkan teman-teman suka bikin status di WhatsApp nih. Nah, mulai sedikit-sedikit dicampuri pakai bahasa Inggris. Misalkan teman-teman belajar menemukan kata di hari itu misalnya adalah prevail. Prevail itu artinya succeed ya teman-teman. Nah, misalkan atau atau dominate. Nah, atau menang lah intinya seperti itu. Nah, bisa teman-teman pakai di dalam kalimat atau bikin status gitu. Nah, salah nggak apa-apa grammarnya. Misalkan Wawan prevail pakai verb satu padahal harusnya pakai verb SES teman-teman. Ya kan? Prevail seharusnya. Itu nggak masalah seperti itu karena setidaknya teman-teman mempraktekkan itu dan nanti kalau ada yang membenarkan ya berarti dapat apa ilmu gratis gitu ya. Itu harusnya prevail gitu. Oh, lumayan nih dapat ilmu gratis nih dari yang membenarkan. Oke, terima kasih dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak perlu takut salah Mister ya ketika mempraktekkan. Jadi praktekin aja bisa di grup, bisa dimanapun itu terapkan aja. Untung-untung kalau teman-teman di lingkungan yang contohnya Jaksel itu ya. Setahu saya Jaksel itu yang dari cerita-cerita orang-orang ketika ngomong itu kan disisipin pakai bahasa Inggris tuh. Nah, itu bagus banget teman-teman. Itu namanya immersion ya. Jadi ketika kita punya teman yang menggunakan bahasa Inggris terus kita jadi ikut-ikutan, secara tidak langsung kita sebenarnya itu belajar bahasa Inggris dan itu lebih efektif daripada belajar di kelas. Seperti itu. Jadi kosakata selain ditulis kalau bisa tapi kalau bisa ya teman-teman karena kan sekali lagi keterbatasan di Indonesia adalah kita kesulitan partner nyari teman yang bisa berbahasa Inggris gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena sekarang ada sosial media kan, teman-teman bisa post status, nggak apa-apa teman-teman bisa apa namanya ngepost pakai bahasa Inggris atau dicampur-campur dulu di mix gitu nggak masalah. Dan jangan terlalu khawatir tentang grammar ya teman-teman. Yang penting dipakai dulu aja. Nanti misalkan ada yang ingin membenarkan ya untung gitu dapat dapat ilmu gratis seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Lovarenza. Halo Mister.
Saya akan melaksanakan tes TOEFL ITP di tanggal 12 Juli. Berarti sebentar ya, teman-teman. Sekarang tanggal 22 ya. Berarti sekitar 10 hari lagi, Mister. Eh, Sehingga saya tidak dapat mengikuti kelas full hingga akhir, tapi saya butuh belajar. Apakah saya boleh minta rekaman kelas terdahulu? Sangat boleh, Mister. Jadi eh, di periode sebelum-sebelumnya itu kan sudah selesai ya, teman-teman, untuk eh, apa rekamannya sudah ada. Jadi kalau teman-teman siapa tahu pengen dapat spill-spill, nggak apa-apa nanti bisa misalkan setelah kita belajar 10 hari nggak bisa ikut yang hari ke-11 sampai sisanya bisa meminta yang dari periode sebelumnya tidak masalah Mister. Japri aja atau di grup juga nggak masalah gitu ya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Mister K. Baik, thank you Mister. Permisi, Mister Abimanyu izin bertanya. Structure sentencing, supplementary, dan phrasing itu kalimat apa? Structure sentencing. Mungkin ini ya, ini mungkin ya, saya belum pernah dengar, tapi mungkin kalau sentencing ini istilah saya yang saya buat sendiri juga, teman-teman. Jadi saya menyebut dengan di bab 1 sampai bab 5 itu saya menyebutnya ada, oh mungkin yang dari yang saya ini ya, yang saya tulis di sini ya. Maaf, saya agak nggak fokus ya, teman-teman. Ini kan di layar yang saya tampilkan ini kan ada ya, kayak sentencing gitu, teman-teman. Oke, kemudian ada supplementary itu kan. Kemudian ada phrasing. Sorry, saya tidak notice tadi. Saya agak bingung dengan saya sebenarnya paling anti dengan istilah ya, teman-teman. Tapi ini untuk menyederhanakan saja. Terutama istilah yang dari orang gitu. Saya bacanya tadi structure sentencing itu apa gitu. Nah, kalau sentencing itu artinya adalah membuat kalimat, caranya membuat kalimat, Mister. Sebenarnya sama kayak di bahasa Indonesia ya. Teman-teman masih ingat mungkin dulu waktu sekolah ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, itu yang dinamakan dengan sentencing. Nah, untungnya adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu untuk struktur kalimat sama, teman-teman. Mereka juga punya namanya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Seperti itu. Dan keterangan bisa dipindah-pindah sama aturannya dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau supplementary itu adalah tambahan ya atau apa teman-teman? Sama kayak suplemen lah. Suplemen itu kan eh apa teman tambahan nutrisi ya kalau nggak salah. Jadi supplementary itu materi tambahan. Nah, maksudnya tambahan sebenarnya ini tidak berubah topik. Jadi kata kerja atau verb ini sebenarnya sudah kita pelajari di hari pertama, tapi kita mendalami lagi di sini di bab ketiga. Nanti alasannya saya sebutkan di sini teman-teman di pengantarnya di sebelum kita membahas bab ketiga itu nanti pasti di awal akan saya sampaikan kenapa saya masukkan kata kerja atau verb ya di bab ketiga gitu. Kenapa harus ada materi tambahan di situ? Kenapa nggak langsung lanjut ke bab ke hari keempat, ke sentencing yang ketiga, misalkan seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan. Jadi sekali lagi sentencing itu caranya membuat kalimat. Supplementary itu materi suntikan, materi tambahan gitu teman-teman. Kalau phrasing itu caranya membuat frasa. Nah, frase itu adalah gabungan kata. Nanti saya sampaikan ya. Jadi frase itu apa di bab 6 ini Mister. Gitu. Jadi bagian-bagian kalimat itu kan misalkan nih, contoh yang nomor satu ini ya teman-teman. Ini kan subjeknya it, predikatnya adalah is, important ini bisa kita anggap sebagai keterangan kalau dalam bahasa kita. Padahal itu kata sifat ya. Kemudian ada conjunction atau kata hubung, ada subjek lagi, ada predikat, ada objeknya, misalkan seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat ada beberapa bagian kalimat itu yang dia itu dua kata, teman-teman. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan frase. Tapi kalau yang bukan dua kata, misalkan cuma satu, ini nyebutnya kata atau word. Nah, jadi bisa dibilang frase itu gabungan dari word, ya, kata ketemu kata minimal ada dua kata seperti ini yang menempati satu posisi di dalam kalimat itu namanya frase. Gitu. Nah, kalau yang cuma satu kata ya namanya cuma kata, bukan frase, seperti itu. Gitu ya. Perbedaan sentencing 1 2 3 dan phrasing 1 2 3 untuk apa, Mister? Eh Perbedaan sentencing 1 2 3 eh atau gini deh, saya jabarkan sedikit-sedikit ya teman-teman ini karena pertanyaannya perbedaan ini saya juga bingung ya perbedaannya apa. Jadi gini, di hari pertama ini kita akan belajar yang namanya bagian kalimat paling penting teman-teman. Jadi kenapa
supaya disebut kalimat harus ada dua susunan ini, harus ada bagian dua ini, yaitu subjek sama predikat. Gitu ya. Nah, kemudian di hari kedua kita akan belajar yang namanya conjunction atau kata hubung. Nah, kalau kata hubung ini berbeda dari subjek predikat. Kalau subjek predikat kan di kalimat harus ada, wajib ada, teman-teman. Nah, kalau conjunction itu ada syaratnya. Kapan kita meletakkan conjunction, eh, itu ada syaratnya, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian nanti sebelum kita lanjut ke sentencing 3 sama sentencing 4, yang mana di sentencing 3 sama sentencing 4 ini kita bukan lagi belajar apa aja yang ada di dalam kalimat ya, tapi lebih ke bentuk kalimatnya. Jadi bentuk kalimatnya itu bagaimana? Unik gitu ya. Bentuk kalimat ini yang berbeda dari yang kalimat umumnya. Atau bisa dibilang bentuk kalimat yang nyeleneh atau unik seperti itu, teman-teman. Tapi masih tentang kalimat atau seputar kalimat ya, makanya dinamakan sentencing seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang kata kerja lebih jauh. Karena salah satu materi dalam bahasa Inggris, terutama grammar ya, itu yang paling ribet itu adalah di kata kerja ini, teman-teman. Salah satunya, ini saya spill jadinya ya. Salah satunya adalah membedakan verb 2 dan juga verb 3. Ya, jadi verb 2 dan verb 3 itu secara wujud itu sama, teman-teman. Misalnya nih kata, walaupun tidak semua ya, umumnya kata yang akhirnya ed itu, teman-teman. Misalnya adalah kata, em, misalnya kata yang, apa ya teman-teman, untuk contoh misalnya meminjam misalnya, borrow. Borrow itu meminjam ya. Nah, untuk verb 2-nya atau kata kerja lampaunya itu adalah borrowed, pakai ed. Nah, verb 3-nya itu juga borrowed, teman-teman. Nah, jadi wujudnya sama, tapi penggunaannya kan beda. Ada verb 2, ada verb 3 itu penggunaannya beda. Nanti kita pelajari di waktunya gitu ya, teman-teman. Nah, makanya itu kenapa saya perlu menjelaskan yang namanya verb ini sebelum kita lanjut ke bentuk kalimat yang unik seperti itu. Masih di seputar sentencing. Gitu ya. Nah, setelah kalimat selesai, jadi susunan kalimat itu apa aja, kemudian bentuk kalimat yang unik itu bagaimana aja, kita juga akan belajar lebih dalam ke bagian-bagian kalimat. Jadi yang sebelumnya kita sudah belajar subjek nih, subjek itu apa, kemudian kita juga sudah belajar predikat nih. Nanti ada kita belajar objek juga di hari ketiga ini, objek, kemudian kita juga belajar keterangan gitu ya. Kalau keterangan nanti termasuk di sini karena keterangan itu bagian kalimat yang tidak paling tidak penting, teman-teman. Jadi kalimat itu punya keterangan tidak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa. Kadang kalau punya itu lebih dari satu gitu ya. Eh, Intinya punya banyak tidak apa-apa, punya satu tidak apa-apa, tidak punya pun tidak apa-apa. Jadi keterangan itu kalimat bentuk apa namanya? Bagian kalimat yang paling tidak dibutuhkan. Cuma nambahin arti seperti itu, yang bikin panjang-panjang kalimatnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan tambahan-tambahan atau aksesorisnya kalimat. Nah, itu nanti kita akan bahas di bab 6, bab 7 sama bab 8. Jadi kalau teman-teman sudah cek soalnya nggak ada masalah nih dengan kalimatnya. Nah, itu berarti eh, si pembuat soal itu meminta teman-teman mencari aksesoris tambahan. Ini ya kalau kalimat itu sudah lengkap, mau kita tambahin sesuatu yang bisa dimasukkan di tempat itu apa. Nah, itulah kenapa ada bab phrasing. Seperti itu, Mister. Nah, setelah itu kita belajar di bab ke-9 ya, itu ada error analysis, ini struktur bagian kedua. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah pernah tes TOEFL atau sudah mengerjakan latihan yang saya berikan kemarin, itu adalah bentuk kurang lebih formatnya tes TOEFL itu juga kayak gitu ya, teman-teman. Nah, nomor 16, mulai struktur nomor 16 itu Kak, soalnya beda ya. Teman-teman disuruh mencari yang salah di antara 4 yang digarisbawahi. Nah, itu namanya error analysis. Jadi nanti kita akan bahas khusus di bab 9. Seperti itu. Karena itu sebenarnya masih nyambung dengan bab 1 sampai bab 8, teman-teman. Cuman beda bentuk soalnya aja. Seperti itu. Dan yang terakhir bab 10 ini ada bab suntikan lagi ya, teman-teman. Namanya dependent clause atau anak kalimat. Yang mana ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari bab 2 tentang conjunction. Tapi karena babnya ini sulit ya teman-teman atau berat gitu. Karena di kampus Inggris sendiri itu dibahas dalam waktu 1 bulan full. Dan kita nanti hanya membahasnya dalam waktu 1 pertemuan gitu ya. Tentunya sudah saya pilihin yang penting-penting saja. Jadi saya taruh di bagian terakhir seperti itu. Gimana Miss atau Mister? Apakah menjawab? Maaf Mister, saya izin make sure. Jadi isi structure ini untuk bab materi berikutnya ya Mister.
Maksudnya materi, oh maksudnya materi yang mendatang ya? Jawabannya iya, karena hari ini kan tadi saya sampaikan ya di awal kalau kita fokus dulu dengan kenalan hari ini teman-teman. Jadi memperkenalkan apa aja yang teman-teman nanti pelajari, roadmapnya bagaimana, kemudian siapa tahu teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, itu bisa di share di sini gitu. Sebelum kita lanjut ke materi inti, ke bab intinya. Dan biasanya kalau sebelum bab inti pasti paginya saya share PDF teman-teman tentang yang akan kita pelajari malamnya. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Bella. Halo Mister, setiap Zoom ada rekamannya kah? Karena saya sambil kerja, terima kasih. Pasti ada Miss Bella. Jadi enaknya kelas online itu memang kelas online itu ditujukan buat yang teman-teman yang sibuk ya, yang nggak bisa datang ke kampus Inggris, yang nggak bisa langsung datang ke kursusan, tapi tetap pengen mengupgrade diri gitu ya, pengen belajar sesuatu yang baru. Nah, itu ada namanya online course gitu. Jadi atau online class lah seperti itu. Nah, enaknya juga kalau online class itu kita punya rekaman. Jadi teman-teman bisa mengulang-ulang kalau misalnya ada yang belum paham diulangi lagi, kemudian ditanyakan, diulangi lagi, ditanyakan seperti itu. Jadi ada Miss, setiap setiap pertemuan pasti saya rekam. Nanti kalau saya lupa belum merekam ya diingatkan ya teman-teman. Karena pernah dulu tuh saya lupa gitu. Nah biasanya terlalu bersemangat atau gimana itu akhirnya lupa merekam. Tapi ini sudah saya rekam. Google Drive akan di-share di grup ya Mister. Mohon maaf ini Google Drive yang untuk apa? Misalnya. Eh, Dulu saya memang pakai Google Drive, teman-teman. Tahun berapa ya? Pokoknya pertama-tama saya gabung lembaga ini, saya dulu pakai Google Drive. Tapi karena Google Drive itu ada apa? Ada kapasitasnya ya, teman-teman. Kecuali kalau saya dulu memang beli di Shopee juga, 15.000 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian saya menemukan cara yang lebih lebih enak gitu ya teman-teman. Maksudnya lebih lebih profitable, lebih beneficial buat kita dan buat saya juga teman-teman. Akhirnya saya mikir di YouTube itu kan bisa kita titip video gitu ya. Dan kalau bisa di monet itu bisa kita monet gitu untuk nambah penghasilan. Tapi ya YouTube itu tahulah teman-teman ya eh, RPM-nya itu kan kecil gitu. Kecuali kalau memang untuk konten kreator besar ya, yang sudah gede itu lumayan. Saya cek-cek juga, ternyata dapatnya juga lumayan seperti itu. Nah, tapi intinya minimal saya bisa menghindari pengeluaran untuk Google Drive lah, seperti itu. Jadi untuk rekamannya saya kirimkan di YouTube, seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Jangan sungkan-sungkan ditanyakan kalau ada pertanyaan, takutnya nanti nggak terjawab. Siapa tahu teman-teman kalau ada kebingungan atau penasaran tentang sesuatu, silahkan. Sepertinya masih aman. Atau nanti kalau teman-teman mengikuti rekaman videonya ya, kemudian menemukan apapun yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tanyakan, boleh lewat Japri, boleh juga kalau teman-teman nyaman di grup, boleh juga di grup yang baru ya teman-teman. Karena kalau di grup yang dari lembaga pasti teman-teman nggak bisa chat, karena yang dibatasi hanya admin saja yang bisa chat. Seperti itu. Oh sebentar, ternyata ada pertanyaan nih dari Miss Anissa. Mister untuk hari ini tidak bahas yang sentence, subjek, dan predikat ya berarti? Ya betul, jadi hari ini kita supaya tidak terbagi ya teman-teman. Hari ini kita fokus dulu dengan perkenalan, apa itu TOEFL, program kita nanti bagaimana, seperti itu. Dan untuk hari pertama besok kita akan menginjak ke materi inti pertama yaitu tentang subjek predikat, seperti itu. Mister P saat tes di akhir apakah akan muncul nilai TOEFL yang kita dapat? Setahu saya muncul Miss Karisma ya. Jadi eh apa? Karena digital ya, kebanyakan digital itu ketika kita sudah selesai tes teman-teman itu pasti keluar apa namanya? Keluar skornya langsung seperti itu. Dan yang saya dengar, teman-teman nanti bisa mengulangi tes berkali-kali gitu ya, sampai batas waktu yang ditentukan, sampai ya batas waktu tesnya ditutup sama lembaga. Kalau nggak salah biasanya 1 minggu, teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman ada beberapa kali percobaan tuh,
gitu. Dan buat seperti janji saya tadi ya di awal, buat teman-teman yang selalu hadir di setiap pertemuan yang live seperti ini, itu nanti saya absen ya teman-teman, kecuali hari pertama. Hari pertama itu biasanya teman-teman yang mengisi dulu. Jadi ini nanti teman-teman yang mengisi dulu ya Google Form-nya yang nantinya akan saya pakai untuk jadi acuan absensi. Jadi teman-teman nanti isi, dan sekali lagi kalau teman-teman ingin gabung grup besar yang bisa chat di situ ya dengan periode-periode sebelumnya juga, di bagian akhir Google Form itu ada invitation atau link gitu ya untuk bergabung ke grup WhatsApp tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin ikut grupnya, nggak apa-apa, langsung gabung aja di situ. Itu di situ bisa chat. Nanti kalau teman-teman ada yang bertanya di situ, teman-teman juga bisa ngikutin gitu. Oh, kalau pertanyaannya gini, jawabannya gini. Ada juga yang kadang itu cerita gitu. Mister, saya kok kesulitan ya mendapat ini gini gini gini. Apa kekurangannya? Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Itu ada gitu. Karena memang ada juga yang di awal itu kadang sungkan bertanya ya, teman-teman. Nah, tapi ketika program sudah selesai, itu baru ngerasain gitu kayak selesai kok merasa kesulitan ya, apa yang saya kurang gitu. Padahal setiap setiap kelas itu saya sampaikan gitu. Jadi kalau dapat vocab ditulis, dapat vocab baru ya ditulis, dicatat, karena itu nanti yang akan membantu teman-teman ketika menemukan vocab itu lagi gitu. Karena kalau cuma dihafal, saya jamin pasti akan suatu saat lupa teman-teman gitu. Tapi kalau ditulis kan kalau lupa ya tinggal kita buka lagi. Terutama kalau misalkan tulisan teman-teman itu rapi, itu ketika belajar itu pasti enak sekali. Seperti itu. Dan akan lebih nempel ketika itu adalah tulisan tangan kita sendiri, teman-teman. Maksudnya akan lebih keinget gitu dibandingkan kalau teman-teman dikasih print-printan nih vocab banyak gitu terus harus dihafal sendiri, itu malah justru tidak efektif, teman-teman, menurut saya. Justru lebih efektif misalkan cuma 5 kata, tapi tulisan teman-teman sendiri dan teman-teman nemuin sendiri. Oh, itu tuh ini artinya ini, kelas katanya ini. Itu malah lebih bisa eh, nyantol, lebih bisa inget, lebih bisa nempel dibandingkan kalau diminta harus hafalan lewat print-printan atau kosakata-kosakata yang diberikan oleh orang lain seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, mohon jangan sungkan-sungkan, tanyakan aja. Mumpung masih bisa live gitu ya. Karena kalau sudah biasanya kalau sudah nggak live itu biasanya mau tanya entah sungkan kadang atau kadang lagi sibuk ngapain, nanti aja gitu. Tiba-tiba lupa, nanti mau tanya jadi lupa gitu. Jadi di akhir nanti setelah tes teman-teman akan langsung dapat skornya ya. Itu pun kalau di TOEFL yang resmi juga, kalau teman-teman ngambil tes yang online itu akan muncul langsung. Tapi nggak tahu ya teman-teman, ini yang aplikasi yang terbaru dari ITS-nya, bukan aplikasi sebenarnya, secure browser atau web browsernya itu yang terbaru. Terkadang, ini nggak selalu ya teman-teman, terkadang itu tidak langsung muncul skornya. Jadi kadang itu langsung ketika kita exit, kalau dulu ya sebelum masih tahun 2026 teman-teman, pembaruannya baru-baru ini. Jadi ketika sudah selesai tes, ketika kita exit ya, kita keluar, nah itu muncul skornya teman-teman berapa dan lain itu muncul. Tapi ketika sekarang ini sudah nggak bisa teman-teman. Jadi nanti dikirimkan sendiri sama proktornya, sama pengawasnya. Tapi ada juga yang kadang itu langsung muncul. Nah itu saya nggak tahu gimana kok bisa kayak kadang muncul kadang tidak gitu. Itu yang terbaru ya, pembaruan yang saya rasakan sekarang yang itu teman-teman. Tapi kalau untuk bobot soal dan lain-lain menurut saya tidak jauh beda gitu. Tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Mister, grup yang baru namanya apa ya Mister? Namanya TOEFL ITP teman-teman. TOEFL ITP, ada gambar buku-bukunya, ada emot buku-bukunya seperti itu. Mister, untuk soal ITP dengan yang difasilitasi lembaga di akhir pertemuan itu apakah sama kesulitannya? Nah, ini bagus sekali pertanyaan dari Miss Anissa. Jadi yang saya rasakan ya teman-teman, TOEFL ITP resmi itu jauh lebih mudah dibandingkan TOEFL-TOEFL yang buatan orang-orang Indonesia. Nah, kenapa kok lebih mudah? TOEFL ITP yang resmi itu selain yang tadi saya sampaikan ya, tidak terutama di strukturnya teman-teman, tidak semua bab grammar itu keluar. Jadi sedikit yang keluar menurut saya ya kalau dibandingin dengan yang buatan-buatan orang Indonesia ataupun soal-soal TOEFL prediksi. Nah, kadang yang buatan orang Indonesia itu teman-teman, subjunctive ada, conditional sentence itu di structure ada gitu. Padahal itu kan sebenarnya dipakai di spoken ya, bahasa Inggris yang dipakai di spoken, jarang dipakai di, walaupun bisa juga di writing, di written itu ada tapi jarang sekali teman-teman. Gitu.
Kemudian apa lagi? Jadi lebih kalau di structure itu lebih ke penggunaan kelas kata sih di dalam kalimat seperti itu teman-teman. Dan kelas kata itu cuma ada 8 ya, dan yang kita pelajari nanti cuma 7. Karena yang satu itu kayak ouch, kalau diartikan ke Indonesia aduh, itu nggak keluar. Yang keluar cuman kayak kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata hubung, preposisi. Ya ada 7 itu teman-teman. Yang terakhir namanya interjection itu nggak keluar, nggak dipakai di structure. Gitu. Jadi bisa dibilang TOEFL yang resmi dari ITS, walaupun lebih mahal ya, tapi bobot soalnya lebih mudah, teman-teman. Gitu. Itu ya. Dan kadang juga ini, yang kadang buatan orang Indonesia itu untuk distraktornya. Distraktor itu pilihan ABCD-nya yang salah ya, teman-teman. Itu kadang nggak dicek dulu. Maksudnya ada jawaban lain yang benar juga. Itu yang bikin kadang itu bingung teman-teman. Karena misalkan yang alfa bisa juga dimasukkan ke titik-titik. Cuman beda arti dengan yang Charlie. Charlie juga bisa misalnya dimasukkan ke titik-titik. Nanti jadi kalimat lengkap dan utuh dan efisien dan benar gitu ya. Cuman beda arti dengan yang alfa. Nah itu kadang nggak di cross check. Tapi kalau yang di TOEFL ITP yang resmi ya, yang cuman bisa dimasukkan ke titik-titik supaya kalimatnya itu tidak salah grammarnya, tidak ada penambahan, tidak ada yang kurang, intinya sudah pas, itu cuman satu jawaban. Kalau dipilihkan jawaban yang lain itu nanti entah kelas katanya salah, entah ada penambahan yang sebenarnya di soal sudah tidak dibutuhkan gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya jauh lebih mudah yang TOEFL resmi, TOEFL yang buatan dari ITS teman-teman. Kemudian apakah ada latihan soal untuk listening? Nah, yang saya kirimkan Miss Mina itu ada bagian listening ya. Ada ada bagian. Jadi saya sudah bikin 3 paket soal yang lengkap teman-teman. Jadi dari listening, dari structure sama reading yang sudah acak. Intinya full full package lah, gitu ya. Itu ada listeningnya juga. Jadi sudah saya buatkan teman-teman. Maaf Mister, kelasnya sampai jam berapa ya untuk setiap pertemuan? Sebenarnya ya teman-teman, itu tergantung materinya. Kadang ada yang lama banget gitu. Pernah itu sampai 2 jam setengah. Tapi sebenarnya sama lembaga sih sebenarnya nggak boleh lama-lama ya. Maksimal kalau nggak salah 90 menit kalau nggak salah ya. 60 sampai 90 menit kalau ketentuan dari lembaga. Tapi karena saya pengen teman-teman fully grasp atau understand the lesson, saya pengen menjawab kalau teman-teman ada pertanyaan seperti itu. Jadi kadang itu molor banget, tapi ada juga materi itu yang sedikit ya teman-teman. Contohnya adalah bab 5 kalau saya nggak salah. Bab 5 itu materinya kadang nggak sampai 1 jam. Kadang cuma 25 menit bahkan pernah itu. Itu selesai. Jadi tidak tentu, Miss. Tergantung bab yang kita bahas dan aktivitas di kelas juga. Misalkan kalau ada pertanyaan ya kita jawab kan nggak mungkin ada pertanyaan terus saya tutup kan nggak etis gitu ya. Selain selain nggak enak juga nggak etis juga gitu. Jadi saya usahakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya seperti itu. Jadi untuk jamnya eh yaitu sekitar itu ya teman-teman. Normalnya ya 1 jam 60 menit maksud saya. Tapi bisa lebih cepat bisa lebih lambat tergantung materi dan juga aktivitas di kelas. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Latifah. Halo Mister, untuk tes TOEFL prediction yang sudah dijelaskan tadi langsung muncul nilainya. Jadi nanti ada reviewnya nggak Mister tiap individu lemah di bagian apa? Nah sekali lagi ya buat teman-teman yang selalu hadir itu dapat pembahasan tes dari lembaga. Itu inisiatif saya sendiri. Jadi sudah saya buatkan dulu materi di pembahasan tes dari lembaga, videonya ada, tapi itu saya buat private. Yang bisa mengakses adalah yang dapat reward. Nah, yang dapat reward tadi yang saya sampaikan tadi, yang selalu hadir di kelas itu saya akan bukakan aksesnya. Jadi yang bisa buka nanti hanya buat teman-teman yang selalu hadir. Jadi saya sarankan kalau teman-teman misalnya nih teman-teman sambil kerja atau sibuk nggak apa-apa gabung aja di Zoom, di mute nggak apa-apa kan saya juga nggak tahu teman-teman gitu ya. Yang penting teman-teman ikut terabsen aja. Nah berarti saya lihat oh berarti teman-teman masih ada minimal ada upaya atau usaha ada effort lah yang menunjukkan kalau teman-teman pengen atau mau datang minimal seperti itu gitu walaupun sibuk gitu ya teman-teman. Jadi ikut di Zoom misalnya teman-teman lagi ngobrol sama temen nih sama temennya nih misalkan di situ atau sama sambil ngopi dan lain-lain
Di mute nggak apa-apa. Itu ya teman-teman kelihatan hadir aja di situ kan. Kalau online itu nggak kelihatan ya teman-teman lagi beneran dengerin atau lagi di sambil nyapu, sambil ngapain itu kan nggak ketahuan gitu. Maksudnya saya nggak bisa lihat gitu. Itu ya kalau teman-teman kelihatan hadir aja, ikut terabsen, ya sudah berarti teman-teman di hari tersebut berarti dihitung hadir seperti itu. Gitu ya. Dan nanti di akhir akan ada pembahasan tes yang dari lembaga yang saya berikan kepada teman-teman sekali lagi yang selalu hadir seperti itu. Kemudian gimana cara join grupnya, Mister? Maaf, sepertinya saya terlewat. Ini Miss, apa namanya? Di bagian absensi ya, nanti kan teman-teman saya kirimkan Google Form absensi teman-teman. Nanti diisi aja terus di bagian terakhir, di bagian paling bawah itu ada barcode kalau saya nggak salah. Kalau saya ingat saya ada barcode sama atau link link undangan WhatsApp. Nah, bisa pakai barcode, bisa pakai link undangan WhatsApp. Teman-teman ikut aja grup itu nanti akan otomatis masuk ke dalam grupnya, grup WhatsApp-nya seperti itu. Sama kayak inilah teman-teman apa undangan WhatsApp itulah. Ya, tapi itu kan lewat Google Form lah seperti itu. Dan itu kalau nggak salah ada ini ya, ada kolom yang bisa diisi. Nanti kalau teman-teman yang sudah pernah mengambil program dengan saya, di program lembaga ini dengan saya sebelumnya, teman-teman isi ya, itu program teman-teman dulu program periode berapa. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena saya berusaha untuk memberikan latihan yang berbeda dari teman-teman yang dulu pernah dapatkan gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti saya lihat kok nggak ada yang sebelumnya pernah ngambil program dengan saya, berarti semuanya baru. Artinya saya biasanya pakai yang sebelumnya sudah ada gitu, teman-teman. Jadi tidak pakai soal baru. Karena akhir-akhir ini mohon maaf ya teman saya belum sempat membuat sebenarnya setiap bulan tuh sebenarnya saya pengen materi yang saya berikan itu beda. Maksudnya latihan soalnya ya. Tapi karena akhir-akhir ini tuh jadwalnya itu full banget teman-teman. Jadi saya belum sempat membuatkan materi baru. Tapi ada materi cadangan. Jadi sudah saya buatkan jauh hari. Siapa tahu nanti kalau teman-teman ternyata ada yang selalu ikut tiap bulan. Nah itu kan nggak mungkin saya pakaikan yang sudah pernah saya berikan gitu ya. Jadi saya pakainya yang saya buat jaga-jaga itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian di WA ya Mister grupnya saya belum di invite. Nanti jadi kalau teman-teman ingin ikut grupnya nanti isi absensinya itu di paling bawah absensi. Nanti saya kirimkan ya link Google Formnya untuk link absensinya dan absensinya itu teman-teman hanya bisa isi sekali di awal ya. Untuk hari kedua dan seterusnya nanti saya yang akan mengecek sendiri dari partisipan Zoom dari aplikasi Zoom-nya. Seperti itu. Mister, apakah ada sorry, Mister, apakah tes TOEFL itu tiap tahun akan berbeda-beda dan TOEFL sering digunakan untuk tes-tes, apakah setiap tes berbeda soalnya? Nah, ini ada logaritmanya, Miss. Tapi untuk logaritmanya nanti saya jelaskan di program lanjutan ya, namanya ekstensi. Jadi kalau di program ini kan kita belajar pembekalan dasar, teman-teman ya, materi dasar lah bisa dibilang seperti itu. Nah, nanti di bulan berikut, di bulan kalau teman-teman pengen belajar TOEFL lebih jauh, terutama menggunakan soal-soal yang saya dapat ketika tes, itu ada program lanjutan kalau teman-teman siapa tahu pengen ikut. eh, dan kadang kalau teman-teman beruntung seperti beberapa teman-teman sebelumnya ya, itu dapat soal yang sama dengan yang kita bahas di program lanjutan tersebut. Gitu kan ada teman-teman yang membutuhkan TOEFL itu kan untuk LPDP ya, yang TOEFL resmi teman-teman, bukan yang dari lembaga. Gitu. Nah, itu saya punya soal-soalnya. Seperti itu. Nah, itu dibahas eksklusif di situ, dibahas private, bukan private sih kalau private kan one on one ya. Jadi kayak dibahas tertutup di kelas di program tersebut. Jadi rekaman kelasnya itu nggak saya publish, saya private hanya bisa diakses oleh teman-teman yang mengikuti saja. Tapi nanti ya di akhir seperti itu, Mas. Nah, jadi kalau ada logaritmanya, Mas. Sorry, kalau algoritma, maaf, kalau logaritma, algoritmanya ada polanya seperti itu. Kemudian kalau tiap tahun apakah berbeda? Ini bukan tiap tahun, mungkin lebih tepatnya tiap 2 tahun, Mas. Yang saya rasakan ya, jadi sejak tahun 2020 sampai 2026 ini ada contohnya nih tahun 2024 yang saya paling ingat ya, teman-teman. Itu soalnya muncul. Nah, kalau sekarang ini tahun 2026 ini yang berubah adalah tampilan aplikasinya, tampilan web
tesnya itu teman-teman. Kemudian di akhir itu kadang keluar hasilnya, kadang tidak seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Anissa, untuk TOEFL yang Mister kirimkan sebelum kelas untuk cek skor, itu apakah termasuk soal ITP? Ternyata itu soal ITP, Miss. Jadi beberapa beberapa hari lalu saya tes, itu ada beberapa soal yang keluar di listeningnya. Saya ingat sekali loh. Ini kayaknya yang kemarin saya buat di listening gitu. Waktu saya ngetik itu, jadi kan keinget kayak dejavu gitu. Jadi itu soal ITP asli ternyata. Tapi versi lamanya ya. Kalau sekarang kan pengisi suaranya udah beda. Udah kalau yang lama itu kayak kayak orangnya agak lebih tua dibandingkan yang sekarang ngisi. Kalau sekarang yang ngisi itu agak lebih muda, teman-teman. Tapi kata-katanya sama, nadanya juga nggak jauh beda seperti itu. Readingnya juga sama ya. Readingnya itu plek ketiplek dengan yang keluar di TOEFL ITP walaupun acak seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dulu. Kalau tidak ada kita tutup ya, teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan, berarti cukup. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ketika mengikuti rekaman ya, silahkan japri saja. Atau kalau nggak gitu di grup yang saya sampaikan tadi yang bisa teman-teman ikuti. Kalau teman-teman pengen chat di grup, pengen grup besar, pengen chat bareng itu ikut apa di bawah absensi teman-teman. Di paling bawah itu ada eh, undangan untuk grup WhatsApp baru seperti itu. Dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini dan partisipasi aktifnya ya. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, jangan sungkan-sungkan ditanyakan ya teman-teman. Kita belajar bersama di sini. Oke? Sekali lagi terima kasih and I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night everyone. See you.